Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel aku Dandri Motovlog. Jadi di video kali ini aku mau bahas ya putar tentang pendingin mesin ya, yaitu thermostat. Jadi di sini aku mau bahas tentang thermostat Vixion R ya. Thermostat yang rusak itu ciri-cirinya kayak gimana aja, indikasinya kayak gimana aja, dan untuk pergantian butuh biaya berapa teman-teman ya. Oke, tetap stay terus di channel aku Dandri Motovlog. Jangan lupa like, share, and subscribe teman-teman. Oke, sip. Oke teman-teman, jadi ciri-ciri termostat rusak itu ya. Jadi termostat itu ada di sekitar sini ya, di bagian sini dalam. Dia itu fungsinya tuh buat mendinginkan mesin, buat ngecek suhu mesin ya. Jadi dia itu komponen yang lumayan penting sih buat tentang pendinginan mesin ya. Dan dia itu kalau rusak itu ada beberapa ciri-cirinya teman-teman ya. Dan ciri-cirinya kurang lebih itu ada 3 ya yang bisa aku sebutin ya. Ada 3 yang aku sebutin. Jadi dia itu termostat buat mengecek suhu, buat menstabilkan suhu, dan ya buat kayak gitulah teman-teman ya. Dan salah satu indikasinya itu yang pertama itu ya, yang paling gampang ditebak itu mesin sering banget overheat. Jadi itu kita harus waspada, bisa jadi itu termostatnya ya. Tapi ada langkah yang harus dilakuin dulu ya kalau mesin kalian panas gitu ya, atau gampang banget overheat. Itu ya bisa karena oli yang nggak cocok, air radiator minta diganti, filter oli udah jelek, itu bisa jadiin overheat motor kalian ya. Jadi kalau itu udah semua teratasi tapi motor masih overheat, itu bisa jadi indikasinya karena termostat rusak teman-teman. Oke, itu yang pertama ya, mesin sering overheat. Lalu yang kedua yang lebih dominan, lebih gampang itu ya, kalau termostat rusak itu dia itu injeksi sama ini dua ini kadang dia hidup, itu menandakan termostat yang rusak teman-teman ya. Jadi paling gampang nomor 2 itu ya, kalau ada kerusakan itu pasti dia termostatnya itu pasti injeksi sama air radiator itu pasti nyala teman-teman ya. Jadi gitu untuk yang kedua, gampangannya sih cara ngeceknya ya. Lalu yang ketiga itu yang dominan sih, kalau termostat rusak kan dia nggak bisa ngecek suhu ya. Jadi kipas radiator itu nggak bisa fungsi teman-teman ya. Kadang kipas radiator di sini tuh nggak bisa fungsi dengan baik. Jadi dia kipasnya nggak hidup alias mati ya. Jadi kipas air radiator mati itu bukan karena kipasnya yang rusak. Kadang termostatnya juga bisa rusak. Jadi dia nggak bisa ngecek suhu dengan bener, lalu kipasnya nggak bisa hidup meskipun motor kita udah panas banget ya, sampai overhaul dia tetap nggak bisa hidup kipasnya ya. Ya kadang ada indikasi tentang soketnya gitu, tapi ya kalau termostat dia bakal nyambung juga ya di suhu. Jadi di sini tuh nggak bisa hidup kipasnya teman-teman ya. Jadi kurang lebih kayak gitu sih yang bisa 3 aja itu. Lalu kalau termostat rusak itu ya harus segera dibenerin sih ya. Kalau larut laun dibiarin aja mingguan bahkan sampai bulanan, itu dia nanti bikin kita agak nyaman sih. Mesin sering overheat pasti nggak bisa jalan, mesin cepet panas juga, dan buat lari ya pasti nggak bisa lah karena overheat pasti berhenti ya. Mesin cepet panas banget ya, ada komponen yang nggak beres di motor. Tentang itu tadi termostat ya, beberapa kelistrikan kecil juga. Jadi itu sangat berpengaruh ya buat kalau kalian pakai motor harian termostat rusak, jadi itu nggak enak ya. Jadi wajib diganti secepatnya teman-teman, biar nggak jadi kendala di motor kalian lebih dalam lagi guys. Gitu. Lalu untuk price, harga aku lihat di Yamaha part katalog sih sekitar 200.000 ke bawah lah, antara 150 sampai 200 ribuan ya termostat ya.
Jadi bentuknya kayak gini. Cuman kalau thermostat Vixen Air ini aku nggak tahu ya kayak gimana, belum pernah rusak soalnya selama 4 tahun ini ya. Jadi aku kasih indikasi aja ya buat teman-teman, sharing aja ya, setahu aku gitu. Jadi harganya 150 sampai 200 ribuan ya. Jadi dia udah dapat thermostat baru ori dari Yamaha ya. Pastiin beli part-part ori Yamaha aja ya kalau tentang komponen kelistrikan gitu ya. Kalau kalian beli KW Yamaha sih jangan, daripada nanti rusak lagi, nggak cocok, bongkar-bongkar lagi ya. Kalau kalian beli part-part KW Yamaha itu mending beli kayak plastiknya gini, beli komponen besi-besinya kayak blok gini, itu no problem lah. Tapi kalau masalah untuk kelistrikan, suhu atau komponen-komponen mesin, mending ya jangan guys, karena biar awet dan lama juga sih ori itu enaknya kayak gitu. Jadi ya kayak gitu teman-teman, termostat rusak ya yang harus diganti ya. Ini bukan buat motor Vixen Air aja, tapi berlaku untuk semua motor Vixen teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Jadi teman-teman harus paham ya, kalau filter oli udah ganti, air radiator udah dikuras, oli udah dipakein yang terbaik, tapi mesin tetap banget panas, itu termostatnya bisa jadi ya. Dan indikasi yang lebih gampang lagi itu, indikasinya itu ada di sini, ini tadi teman-teman ya, injeksi sama air radiator hidup. Dan yang kedua ini yang lebih gampang, kipas itu gak akan nyala meskipun motor kita panas, bahkan sampai rasa kebakar tuh nggak akan bisa nyala. Jadi kayak gitu indikasinya teman-teman ya. Oke, dan kurang lebih kayak gitu aja video aku yang bisa aku share ke kalian teman-teman ya, tentang ciri-ciri termostat rusak ya. Ada 3 itu ya. Mungkin teman-teman yang tahu bisa sebutin lagi ya kalau ada indikasi lainnya ya, yang nggak teman-teman atau yang aku tahu ya. Jadi kalian bisa komen di YouTube, aku bisa kasih share info ke teman-teman lainnya biar sama-sama tahu teman-teman. Oke. Yo, ini 4 tahun belum pernah ganti termostat ya, masih aman ya. Oke, dan kurang lebih kayak gitu aja video yang bisa aku share ke kalian ya teman-teman, tentang ciri-ciri termostat rusak kayak gimana. Dan buat teman-teman tetap stay terus di channel aku dan Motor Vlog. Jangan lupa like, share, and subscribe teman-teman. Oke, jadi gitu aja. Salam dari aku dan Motor Vlog. Kita jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sip, kita lagi ada di MPP teman-teman, viewnya mantap, keren. Tip.